wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai kepada poin yang ke-10 yaitu tentang ajal. Di dalam aqidah Ahlus Sunnah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wal khalqu mayyituna bi ajalihim. Makhluk semuanya, termasuk manusia, jin, dan seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, mayyitun, mereka akan mengalami mati, mayyitun, sehingga tidaklah makhluk yang mempunyai nyawa, mempunyai jiwa, kecuali akan merasakan kematian. Manusia, jin, binatang, malaikat, maka mereka makhluk yang oleh Allah diciptakan dan mempunyai nafs, mempunyai nyawa, mempunyai ruh, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Mayyituna, mereka akan mengalami kematian bi ajalihim, dengan ajal mereka. Kematian adalah merupakan makhluk. Allah menciptakan kehidupan. Manusia ciptaan Allah, dan makhluk ini semuanya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kehidupan, dan Allah juga yang menciptakan kematian. Jadi makhluk juga, kehidupan dan kematian itu juga makhluk. Makhluk yang diciptakan pada manusia. Masya Allah. Sehingga karena kematian dan kehidupan adalah ciptaan Allah, sifat-sifat manusia itu adalah ciptaan Allah, maka demikian juga halnya di sini disebutkan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang didahulukan kematiannya. Dan Allah mendahulukan kematian, kemudian mengakhirkan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata, sehingga Allah menciptakan kematian dulu, baru apa? Kehidupan. Masya Allah. Kenapa didahulukan kematian dulu? Karena akhir dari apa yang dialami manusia itu adalah kehidupan. Kehidupan ini adalah akhir tahapan yang ada pada manusia dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini. Masya Allah. Makanya disebutkan kematian dulu sebelum apa? Kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Nah, diciptakanlah kematian, lalu kemudian manusia diciptakan untuk manusia kehidupan. Kematian sudah dimusnahkan, difanakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan itulah yang akan dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia. Masya Allah. Ini kenapa para ulama menyebutkan tafsir kenapa didahulukan kematian dulu baru apa? Kehidupan. Nah, manusia itu akan mengalami kematian. Kematian itu bukan fase terakhir manusia, akan tapi fase pertengahan. Kematian ini fase pertengahan, dalam artian sebelum fase terakhir, yaitu kehidupan. Bi ajalihim, dengan ajal mereka. Ajal inilah yang tidak akan bisa dimajukan dan dimundurkan. Nah, ini karena yang disebut dengan ajal beda dengan umur atau usia. Umur bisa
dipanjangkan, dikurangi, ditambah. Allah menjadikan pertambahan itu pada umur. Adam alaihissalam ditetapkan umurnya 1000 tahun. Nabi Daud alaihissalam umurnya ditetapkan, awal umurnya Nabi Daud itu 60 tahun. Dan Allah Maha tahu, ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu, ditampakkan keturunannya di hadapan Nabi Adam, diperlihatkan anak keturunan Adam alaihissalam di hadapan Nabi Adam, dan Adam melihat siapa? Dia melihat Nabi Daud. Nabi Adam tertarik dengan Nabi Daud alaihissalam. Berapa umurnya? Dia 60 tahun. Jatah umurnya. Berapa umurku? 1000 tahun. Maka dia ketika melihat anak cucunya Adam alaihissalam ini, yaitu Nabi Daud, umurnya 60 tahun saja, dia 1000 tahun. Dia kasihkan 40 tahun biar lengkap 100 tahun. Setelah mencapai usia 1000 tahun kurang, ini 40 tahun, karena sudah dikasihkan 40 tahunnya, maka Allah memerintahkan malaikat maut untuk mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam yang diingat usianya, jatahnya 1000 tahun. Tetapi Nabi Adam lupa bahwa dia telah memberikan kepada Daud putranya 40 tahun. Ketika didatang oleh malaikat, yang diingat adalah 1000 tahun. Kok sekarang sudah datang? Kok sekarang sudah datang? Maka tidak mau dicabut nyawanya. Lalu kemudian dipukul malaikat ini hingga keluar matanya. Dan ini berita Rasulullah SAW. Bagaimananya nggak usah kita perbincangkan. Wah, mbak ngasuk akal dan sebagainya. Sudah, nggak perlu kita Yang jelas ini kisah sudah terdahulu. Disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW. Akhirnya laporlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala malaikat yang dipukul oleh Nabi Adam ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mengutus kembali. Ketika Nabi Adam alaihissalam memang diingatkan, engkau sudah memberikan kepada anakmu Daud. Maka disitulah Rasulullah menyebutkan fajahada Adam wa jahada dzurriyyatuhu, fanasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari sesuatu karena dia telah lupa, dan Adam lupa maka keturunannya juga juga lupa. Jadi kita lupa karena memang Nabi Adam juga lupa. Dan itu karunia dari Allah. Sifat lupa ini adalah salah satu pemberian dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya bukan karena lupa, dosa kita ini tumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk. Ini yang luar biasa. Karena itu Allah menghilangkan dosa dari sifat sifat lupa. Nah, disitulah Adam alaihissalam, karena lupanya dia mengingkari, dia tidak mau dicabut nyawanya. Tetapi memang demikianlah Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui itu akan terjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat maut untuk menunjukkan bagaimana sifat manusia. Sifat manusia yang juhud, yaitu mengingkari sesuatu karena dia lupa terhadap apa yang sudah dia janjikan. Dia berjanji tapi dia lupa janjinya. Ini manusia. Nah, manusia masing-masing ada ajalnya. Ada ajal yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Likulli ummatin ajal. Masing-masing umat, ya seluruh manusia, jin dan semua makhluk yang hidup itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka enggak akan bisa memajukan ataukah memundurkan atau memajukan. Tidak akan bisa. Kapan ajalnya itu datang? Indanafadi arzaqihim. Itu kalau sudah habis rezekinya,
wangqita'u atharihim, dan sudah terputus jejaknya. Nah, ini. Jadi manusia tidak bakal mati kalau rezekinya masih ada, jatah rezekinya itu masih ada, tidak bakal mati. Meskipun sudah koma, nah ini di rumah sakit atau di rumahnya dirawat, nah ini pakai alat supaya mempertahankan kehidupannya. Nah ini secara perhitungan ini sudah waktunya mati, tapi kok nggak mati-mati. Nah ini ternyata ada satu rezeki jatah yang belum dia dapatkan. Nih, bisa jadi seseorang sudah koma ataukah sudah sakit lama, dia tidak bisa memakan makanan di pantangannya. Tiba-tiba sebelum ajalnya datang, ya ini, dia sembuh, mendadak sembuhnya. Dia minta sesuatu yang dia sukai, masih ada jatah rezekinya. Nah ini, dia kemudian minta, misalkan jatah rezekinya es dawet, dia minta es dawet di akhir hayatnya. Nah ini, dia minum es dawet itu, sudah, itu memang rezeki terakhirnya. Setelah itu mati. Setelah itu mati. Dan demikian manusia. Indang qita'i arzaka indan nafadi arzakihim, ketika sudah habis jatah rezekinya, wang qita'i atharihim, dan sudah terputus jejaknya, maka tidak akan mati kecuali sudah habis jatah rezeki, harta, anaknya. Kalau masih ada benih yang ada di dalam dirinya, laki-laki itu yang sebenarnya membawa benih. Seluruh keturunannya itu adalah ada pada tulang sulbi laki-laki. Makanya keturunan Nabi Adam, kita semuanya ada pada tulang sulbi Nabi Adam. Sejak Nabi Adam diciptakan, sudah di dalam tulang sulbinya ini benih-benih keturunannya sudah ada. Jadi kita semuanya dulu pernah di surga bersama Nabi Adam, di tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Nah demikian, berada di tulang sulbi yang terus demikian. Lalu kemudian satu demi satu benih itu ditanamkan kepada janin, ditanamkan kepada rahim istrinya atau budaknya. Disitulah kemudian tumbuh benih itu yang sebelumnya ada pada laki-laki. Jadi laki-lakilah yang membawa apa? Benih ini. Kecuali Maryam. Kecuali hanya apa? Maryam. Benihnya sudah tersimpan di dalam rahimnya oleh Allah Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu wa taala yang meniupkannya. Ditiupkan ruh pada janin yang ada di dalam rahimnya Maryam. Itu pengecualian satu-satunya. Masya Allah. Nah yang lainnya maka ada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam dan beserta keturunannya. Jadi masing-masing laki-laki itu benih cucu kita dan seterusnya sampai seandainya masih ada, ini sampai hari kiamat, maka tersimpan ini pada bapaknya. Karena itu nasab itu adalah kembalinya kepada bapak, kepada laki-laki, bukan kepada apa? Perempuan. Nasab ini kepada laki-laki. Rasulullah sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Dijadikan Rasulullah adalah manusia yang tidak punya keturunan laki-laki. Tidak punya anak laki-laki. Karena itu terputus nasabnya Rasulullah SAW. Nasabnya Rasulullah. Lah putrinya Fatimah itu dari Ali. Jadi benih keturunan Ali bin Abi Thalib itulah yang nanti kemudian terus sampai hari kiamat.
Ini sampai nanti ada Imam Mahdi. Imam Mahdi keturunan Ali. Ini. Nah, benih dari Ali dititipkan kepada Fatimah. Adapun Rasulullah sudah berhenti di situ. Berhenti. Nah, inilah kenapa nasab itu kepada laki-laki. Wangqitai atharihim. Dan disebutkan di sini, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pernah Ummu Habibah dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika itu pernah berdoa, didengar oleh Rasulullah, Allahumma mati'ni bi zawji Rasulillah. Ya Allah, berikan aku kenikmatan dengan suamiku Rasulullah, wa bi Abi Sufyan, dan ayahku Abu Sufyan. Ummu Habibah saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Muawiyah ini iparnya Rasulullah SAW. Ummu Habibah saudarinya Muawiyah berdoa, ya Allah, berikan aku kenikmatan, kenyamanan dengan suamiku Rasulullah, ayahku Abu Sufyan, saudaraku Muawiyah. Ketika itu Rasulullah berkata, innaka sa'altillah ta'ala li ajalin madrubah. Engkau itu meminta kepada Allah sesuatu ajal yang sudah ditetapkan. Wa akhiran mautu'ah. Sudah ada jejak yang sudah sudah ditetapkan, sudah selesai. Warzakin maksuma, rezeki yang sudah dibagi. La yu'ajjilu syai'an minha qabla ajalih. Qabla hilli. Tidak akan disegerakan sesuatu sebelum waktunya. Wala yu'akhiru minha yawman ba'da hilli. Dan tidak akan diakhirkan sehari saja setelah datang waktunya. Ini ajal enggak akan dia apa? Enggak akan diakhirkan, dimundurkan. Walau sa'altillah ta'ala an yu'afiyaki min adzabin finnar. Seandainya engkau itu meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan dari adab neraka, wa adzabin fil qabr, dan adab di kubur, lakana khairan, tentu lebih baik. Nah, ini. Jadi kita tidaklah berdoa kepada Allah untuk dimajukan, diakhirkan ajalnya. Ajal itu sudah nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kalau umur mungkin ini dipanjangkan umurnya, ini dengan amalan-amalan silaturahim itu memanjangkan umur. Ini memanjangkan jatah umurnya. Masing-masing manusia sudah ada jatah umurnya, tetapi umur ini bisa bertambah. Lah ajal adalah sesuatu yang sudah ditulis, sudah pasti. Nah, pertambahan umur sampai kepada ajal inilah yang masih bisa berubah. Jatah umur, kemudian tambahan umur sampai kepada ajalnya. Atau jatah umur kemudian dikurangi jatah umurnya ini sampai ajalnya. Seperti Nabi Adam ketika telah memberikan umurnya 40 tahun. Berarti jatahnya 1000 dikurangi 40. Ajalnya 1000 kurang 40. Ini maksudnya ajal. Jadi ajal ini nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Itu sudah ketetapan dan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ini. Nah, ini diantara yang harus kita pahami. Beda antara ajal dengan apa? Umur. Nah, ini. Maka Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin dipanjangkan, man arada an yunsha fi rizqihi, pengen dibanyakkan rezekinya dan ditambah umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang ingin ditambah ajalnya, tapi ditambah apanya? Atharihi, umurnya. Summahum ba'da ad-daghdati fil quburi musa'alun. Kemudian mereka setelah ini adalah sudah masuk kepada pembahasan tentang alam kubur. Summahum ba'da ad-daghdati fil quburi musa'alun. Kemudian mereka setelah daghdati, setelah dihimpit di dalam kubur itu, mereka akan ditanya. Jadi manusia itu ketika masuk ke dalam kubur itu langsung dihimpit oleh kubur. Setelah dikuburkan, itu sebenarnya manusia mengalami himpitan.
dan ini nggak bisa diindra. Ini meskipun dipasang CCTV, ya seandainya berhasil dipasang CCTV, orang baru meninggal, pasang kamera, setelah itu apa? Pengen dilihat bagaimana kondisi di dalam apa? Kuburnya, nggak bisa dilihat. Ini dikasih mic yang sensitif sekalipun tidak akan bisa. Tidak akan bisa mendeteksi alam kubur. Beda dengan kuburan dan alam kubur. Ini alam kubur perkara gaib. Alam kubur perkara gaib. Dia tidak akan bisa mengetahui bagaimana keadaan di dalam alam kubur. Nih. Nah, setelah dihimpit, setiap manusia bakal dihimpit. Orang soleh sekalipun, bahkan bayi yang baru lahir, belum punya dosa, itu akan mengalami himpitan. Tetapi himpitan kubur itu ada dua. Untuk orang mukmin itu lebih pas untuk disebut dekapan kubur. Dekapan. Ini seperti anak bayi ketika didekap oleh ibunya. Itu semua manusia bakal mengalami. Kata Rasulullah, "Lau salima ahadun min dhammatil qabri la salima hadas sabi." Ketika dikuburkan seorang anak bayi meninggal, anak kecil balita meninggal, kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersabda, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan dekapan kubur, maka selamat anak ini, karena gak ada dosa. Tetapi semua akan mengalaminya. Maka tidak ada yang selamat. Min dhammatil qabr, atau yang disebutkan di sini dengan kata-kata dogtoh, dengan dogtoh sama maknanya. Dogtoh itu adalah himpitan atau dekapan. Nah, disitulah ada seorang sahabat juga, Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang tokoh sahabat Ansar yang kemudian meninggal di masa Rasulullah SAW. Rasulullah juga mengatakan, ini kisah yang lainnya. Kalau tadi anak kecil balita, ini Sa'ad bin Mu'ad pada saat dimakamkan, dikuburkan, Rasulullah setelah Sa'ad bin Mu'ad jasadnya dikuburkan, Rasulullah bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'ad." Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk salah satu yang yang selamat. Tapi nggak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Mesti akan mengalami. Baru setelah dihimpit, kemudian datang dua malaikat, Musa alun. Mereka ini semua manusia akan ditanya. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nama Munkar dan Nakir ini ada di dalam hadis. Ada dalam hadis Rasulullah. Disebut oleh Rasulullah dua malaikat. Menunjukkan memang ini adalah malaikat, nama dari malaikat bukan sifat, Munkar dan Nakir. Yang diperselisihkan adalah Raqibun dan Atid. Raqib Atid itu sifatnya malaikat atau dua malaikat, yang satu namanya Raqib dan yang satu namanya Atid. Ini yang masih diperselisihkan, diperbincangkan para ulama. Tetapi Munkar dan Nakir ini dua memang. Hanya ada dua, Munkar dan Nakir. Semua manusia yang tanya dua malaikat ini, sebagaimana seluruh nabi yang datang membawa wahyu adalah malaikat Jibril saja, tidak ada yang lain. Sehingga ini dua nama dari malaikat. Kata Rasulullah, "Idza qubiral mayyit," apabila dikuburkan si mayit, qala ahadukum, atau salah seorang di antara kalian dikubur, atahu malakani aswadan, didatangi dua malaikat yang hitam, azraqan, biru. Hitam biru, maksudnya hitam kebiruan atau biru kehitaman. Ini biru yang sangat gelap itu sehingga seperti apa? Hitam. Ini aswadani azraqan. Yuqalu li ahadihima munkar wal akharu nakir. Yang satu disebut munkar dan yang lain disebut nakir. Ini. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad, disebutkan secara tegas, nu'minu bihadzal qabr wa bimunkar wa nakir. Kami beriman dengan kubur, alam kubur, dan dengan munkar dan nakir. Nu'min, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini di dalam usul sunnah.
Maka demikianlah indana Musa alun, dan disebutkan di sini tidak dikatakan atau tidak disebut namanya oleh Al-Muzani, tetapi ini maksudnya jelas, Musa alun yang bertanya atau ditanya ini oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi kalimat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Munkar dan Nakir, hadisnya satu ini hadisnya sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nu'min, kami beriman. Apa maknanya beriman? Jelas meyakini. Iman itu adalah sesuatu yang apa? Yakin, i'tiqad, akidah. Dan ini bantahan kepada yang sekarang membawa keyakinan Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, yang mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dipakai. Bahkan mereka mengharamkan, menyatakan dengan haram, dengan haramnya tidak boleh menggunakan hadis ahad dalam akidah. Dan ini akidah Mu'tazilah. Meskipun mereka tidak mau dikatakan Mu'tazilah, ya sudah, Mu'tazilah gaya baru, model baru, Neo Mu'tazilah. Nah ini, sehingga ini adalah perkara yang wajib diimani. Kami beriman, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Munkar dan Nakir, dengan adanya kubur, bihadal qabr, alam kubur, siksaannya, pertanyaannya Munkar dan Nakir. Nah ini hakadha huwa. Demikianlah. Dan seandainya dibacakan seluruh hadis-hadis tentang alam kubur, pertanyaan, ini sebenarnya mutawatir maknawi. Adab kubur, nikmat kubur, demikian juga pertanyaan yang ada di dalam kubur, ini adalah memiliki derajat mutawatir maknawi. Karena itu termasuk di antara pokok prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan bahwa di dalam kubur, disebutkan di dalam kubur ini Musa alun, hanya sampai pertanyaan saja. Meskipun Al-Imam Al-Muzani mengisyaratkan bahwa di dalam kubur ini awal pertama kali yang terjadi pada makhluk adalah pertanyaan, dan selanjutnya adalah perkara yang berkaitan dengan alam kubur, termasuk hadis-hadis tentang adab kubur, tentang nikmat kubur. Ini yang secara rinci, maka para ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang adab kubur, tentang alam kubur ini. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa adab kubur, nikmat kubur ini adalah hadis-hadis yang mutawatir derajatnya, mutawatir maknawi, keberadaannya tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Sebagaimana ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada adab ini terbagi menjadi dua. Adab yang terus menerus, adab kubur, ini yang itu ditujukan kepada orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun dan yang mengikutinya. Naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka ditambahkan kepadanya pagi dan sore. Ini wa yauma taqumu sa'at adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkan ala fir'aun, keluarganya atau pengikutnya fir'aun, asyaddal adab, adab yang lebih pedih lagi, yaitu adab neraka. Jadi sebelum di neraka, di dalam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha, ditampakkan, dan itu siksaan. Itu siksaan di dalam kubur. Ini siksaan di dalam kubur. Salah satu siksaan di dalam kubur adalah ditampakkan neraka. Ditampakkan dia nanti bagaimana diadab di dalam neraka jahanam. Subhanallah. Nah, ada adab yang terjadi pada orang yang masih punya iman, bukan orang kafir, dan ini adalah adab yang ditimpakan sesuai dengan kadar maksiat. Ini. Jadi adab orang kafir dan adab orang yang masih beriman, masih memiliki keimanan tetapi dia berbuat maksiat, dosa besar dan yang lainnya.
Maka ini adalah sesuatu adab yang tidak secara terus-menerus terjadi. Bisa berhenti, bisa dengan doa dan sebagainya. Nah, ini yang disebutkan salah satunya Rasulullah ketika menancapkan pelepah kurma dibagi dua. Rasulullah ketika itu mengatakan la'allahum yukhaffifu anhum ma lam yabasa. Mungkin ini bisa, semoga ini bisa mengurangi, yukhaffif, mengurangi adab kubur dari keduanya selama masih basah pelepah ini. Nah, ini yang bisa bermanfaat. Bisa jadi seseorang ketika berdoa untuk orang tuanya, untuk saudaranya sesama muslim, orang mukmin yang ada di dalam kubur, dia doakan supaya bisa selamat dari adab kubur, bisa jadi bermanfaat untuk orang yang dikubur ini. Nah, makanya doa orang mukmin ini bermanfaat untuk saudaranya. Sehingga adab dan nikmat dalam kubur ini ditujukan kepada ruh dan juga badannya. Hanya saja kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan dengan indera kita. Tetapi hadis-hadis tentang adab kubur ini bukan hanya menimpa ruh saja, tapi juga menimpa apa? Menimpa jasad manusia. Sebagaimana orang yang bermimpi, dia terkadang bermimpi merasakan sakit. Ketika dia bangun, dia masih merasakan sakitnya. Merasakan sakit. Pernah mengalami orang dia di dalam mimpinya dipukul ataukah tertusuk ataukah sesuatu yang dia alami. Ketika dia bangun, dia masih merasakan bekas pukulan, meskipun dia nggak ada yang mukul. Ini kenapa ini? Nah, ini. Jadi dia masih merasakan. Dan itulah terjadi juga di dalam kubur. Nah, ini karena kematian itu saudaranya saudaranya tidur. Nih, sehingga yang terjadi pada orang yang mati ini bisa diserupakan atau ada keserupaan dengan apa yang terjadi pada orang tidur, pada orang yang tidur. Nah, disebutkan wa ba'dal bila mansyurun. Setelah itu masuk pada pembahasan hari kebangkitan. Wa ba'dal bila itu artinya hancur atau setelah luruh jasadnya, tubuhnya. Ini makna bila. Wa ba'dal bila, setelah hancur badannya, setelah menjadi debu, menjadi tanah, setelah habis, maka mansyurun, yaitu mab'utsun. Setelah jasadnya itu sudah menjadi tanah, hancur menjadi tanah, maka dibangkitkan kembali, dikumpulkan dari dalam kubur, dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menghancurkan tubuh manusia, tinggal tersisa tulang ekornya. Dan disitulah manusia nanti akan disusun kembali. Jadi semua manusia tubuhnya akan hancur kecuali ujung tulang ekornya. Ujung tulang ekor, bukan tulang ekor secara keseluruhan. Ajbud dzanab, disebut dengan ajbud dzanab. Tulang ini bentuknya segitiga. Nah, ini manusia itu punya ekor. Ya, manusia punya apa? Punya tulang ekor. Punya tulang ekor. Semua manusia, laki perempuan, itu ada tulang ekornya, dan ujungnya segitiga ini disebut ajbud dzanab, paling ujung. Nah, ujungnya tulang ekor, maka disitulah sebenarnya tersimpan seluruh data. Ini database-nya manusia ada di tulang ekornya ini. Masya Allah. Ini kalau bahasa kita, bahasa kerennya database-nya ada di situ, tersimpan. Ini hard disk-nya. Kalau kamu tersimpan di situ, memorinya ada di situ. Semua informasi genetikal manusia dan bahkan seluruh fisiknya manusia ini disusun dari sini. Ini informasi genetikanya manusia ada di situ. Subhanallah. Ini sebuah sebuah mukjizat ilmiah. Sebuah mukjizat ilmiah.
Nah, inilah yang sebenarnya tersimpan di dalam tulang, di dalamnya. Masya Allah, dikumpulkan dan disusun dari tulang ini. Wala yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Dan pada hari kiamat, ila rabbihim mahsyurun, mereka akan dikumpulkan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ila rabbihim, yaitu padang mahsyar. Mahsyurun, hasyr itu secara bahasa artinya dikumpulkan. Dikumpulkan seluruh bagian tubuh manusia setelah bercerai-berai. Mungkin sudah dibakar. Mungkin sudah dibakar. Ada manusia, kelompok manusia yang keyakinannya mau mati dibakar. Ya, ini seperti Ngaben di Bali, ya kan? Hindu, dan mereka membakar. Di India kalau mati dibakar. Subhanallah. Maka manusia ini akan dikumpulkan mahsyuruna di padang mahsyar dalam keadaan seperti halnya lahirnya, tanpa pakaian, tanpa sandal, tidak berkhitan. Nah, ini dikumpulkan, yaitu apa? Khufatan uratan ghurlan. Ini khufah, tidak pakai alas kaki, uratan telanjang, tidak ada sama sekali pakaian, ghurlan dan tidak berkhitan. Nanti yang akan diberikan pakaian pada hari kiamat pertama kali adalah Nabi Ibrahim, sehingga manusia dikumpulkan di padang mahsyar telanjang, berdiri di bawah terik matahari 1 mil jaraknya dari mereka. Ini manusia tenggelam dalam keringatnya, dan kemudian dikecualikan orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi kursi. Orang yang diberi naungan ditambah kasih kursi. Masya Allah. Yang lainnya berdiri di padang mahsyar 40 tahun, masih menunggu, belum dihisab. Jadi baru dikumpulkan di padang mahsyar selama 40 tahun berdiri saja. Hanya berdiri saja. Subhanallah. Demikian. Mahsyuruna waladal ardi alaihi muhasabun. Dan setelah 40 tahun itulah kemudian ladal ardi, setelah ditampakkan seluruh amal perbuatannya, manusia muhasabun. Ini apa bedanya hisab dengan ard? Ard itulah yang disebut dengan hisaban yasira. Ard itu artinya ditampakkan dosa-dosa amal perbuatan manusia, dan itu ditujukan kepada orang mukmin atau orang yang dia ini amal perbuatannya, orang yang mukmin, orang yang dia mengakui dosa-dosanya. Dia mengakui dosa-dosanya, dia tidak mendebat, maka dia akan ditampakkan saja kepada orang mukmin ini. Kalau orang itu ketika ditampakkan dosa-dosa amal perbuatannya di dunia, dia mengakui, dia tidak mendebat, tidak mencari alasan-alasan. Ya, ini tidak mendebatnya, tidak mencari alasan-alasan, dia mengakui semuanya, maka dia justru bakal selamat. Subhanallah. Kok bisa? Iya, demikianlah Allah SWT. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ketika manusia dihisab di hadapan Allah, ditampakkan amal perbuatannya, ya ini manusia, orang-orang yang mukmin akan dipanggil tertutup sendirian, tidak di hadapan makhluk. Berbeda dengan orang kafir, disidang dalam keadaan dihadiri oleh semua makhluk. Adapun orang mukmin sendirian, dipanggil terpisah oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua orang akan berhadapan dengan Allah. Maka setelah itu, apabila orang atau manusia, jin, mendebat hisab atau ditampakkan amal perbuatannya, nah ini, oh maksud saya, alasan saya demikian, kenapa saya demikian, nah ini justru berbahaya. Orang yang suka debat, membela diri atas perbuatan maksiatnya, ini berbahaya bagi dirinya. Karena justru orang yang dia itu mendebat, nukisha, dia itu didebat hisabnya, maka dia pasti diadab.
Ini pasti akan diadab. Subhanallah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwa orang yang dihisab itu akan diadab. Manukishal hisab udziba, kata Rasulullah. Barang siapa yang nukishal hisab udziba, orang yang didebat hisabnya ketika hisab, dia akan diadab. Ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah akan dihisab dengan hisab yang ringan? Orang yang ashabul yamin akan dihisab yuhasabu hisaban yasira. Maka kata Rasulullah SAW, itulah art hisaban yasira itu sebenarnya adalah apa? Hanya ditampakkan amal buruknya, kemudian diampuni oleh Allah. Itu hisabnya apa? Ringan. Orang yang tidak mendebat hisab, mendebat pada saat dihisab, maka ini maksudnya hisaban yasira. Itu orang yang ketika ditampakkan amal perbuatannya, kamu melakukan ini, iya, dia mengakui semuanya. Dia tidak ada sama sekali perlawanan atau perdebatan dengan Allah. Tapi kalau ada seorang yang dia mendebat hisabnya, oh saya begini, alasannya begini, beralasan-alasan, mencari apa? Pembenaran. Ini mencari udur-udur terhadap perbuatannya di dunia. Dan alasan-alasan ketika dia berbuat maksiat atau meninggalkan ketaatan, maka dialah yang akan diazab. Waliyadzubillah. Ini bahayanya orang yang suka jidal, suka mendebat, meskipun dia tahu dia salah. Tapi dia cari-cari alasan, mencari-cari alasan dan pembenaran. Ini sifat buruk seseorang yang seperti ini bisa berakibat fatal nanti pada hari kiamat. Bihadratil mawazin, muhasabun bihadratil mawazin, di hadapan mizan, timbangan-timbangan. Ini Masya Allah, mereka akan dihadapkan di depan timbangan, ditimbang, dan timbangan Allah adil. Kalau ada yang mendebat timbangan Allah ini, maka dia sudah tidak akan selamat lagi. Ini tandanya orang yang diadab. Ini adalah apa? Yang seperti ini. Masya Allah. Wa nashri suhufid dawawin, dan dihamparkan lembaran-lembaran catatan amal perbuatan. Suhuf ini adalah lembaran catatan amal perbuatan. Ini dawawin ini catatan. Ini. Maka pada saat itulah nanti akan ditampakkan catatan sijillat. Ini berbagai catatan amal perbuatan manusia, dan manusia nanti akan diberikan masing-masing apakah dia menerima dengan tangan kanan ataukah tangan kiri. Orang tidak bisa memilih. Ini orang itu nggak akan bisa memilih. Oh, saya tak nanti pakai tangan kanan saja. Ini tidak bisa. Milihnya adalah sekarang di dunia. Apabila seseorang di dunia memilih amal-amal perbuatan kebaikan dan lebih kuat amal perbuatan kebaikannya, maka dia akan menerima dengan tangan kanannya. Yang menentukan tangan kanan dan tangan kiri adalah amal perbuatannya di dunia sekarang ini. Bukan nanti saya tak nanti milihnya pakai tangan kanan saja menerimanya. Tidak akan bisa. Yang menentukan adalah amal perbuatan dia. Kalau amal perbuatannya menentukan dia nanti menerima tangan kanan, dia akan terima dengan tangan kanan dan jari depan. Kalau tangan kiri yang menerima itu dari belakang. Subhanallah. Dari belakang dan dengan tangan kiri. Ketika dia menerima dengan tangan kiri sudah alamat tandanya. Tanda keburukan. Ini subhanallah. Wa nasri suhufid dawawin, dan dihamparkan catatan amal perbuatan, sehingga tergantung kepada sang manusia ini. Kalau amal perbuatannya baik, dia akan menerima dengan tangan kanan dan ditambahkan amal perbuatan baik. Masya Allah. Ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullahu wa nasuh.
Allah menghafalnya, mengumpulkan lengkap datanya Allah Azza wa Jalla. Wa nasu, manusia sudah lupa. Perbuatannya bisa jadi manusia itu lupa dengan perbuatannya. Pezina, ini pelacur, dia mungkin sudah lupa siapa saja yang sudah dia layani, karena banyak langganannya. Ya, ini seorang penjual, dia bisa jadi tidak hafal seluruh pembeli. Kalau pembelinya banyak, ini pelanggannya banyak. Subhanallah. Bisa jadi seorang pelacur dia lupa. Seorang yang berbuat maksiat, dia banyak melakukan perbuatan maksiat, dia berzina dengan banyak manusia. Banyak wanita misalnya, seorang laki-laki playboy, banyak dia sudah berzina dengan banyak wanita. Dia bisa jadi lupa dengan setiap wanita yang dia zinai, saking banyaknya. Ya, ini sudah lupa. Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya dan merekam. Semuanya ditampakkan. Manusia akan melihat rekaman, jejak rekaman perbuatannya sendiri. Ya, ini bukan jejak digital saja. Ya, ini. Jadi manusia meskipun dia tidak merekam dengan kamera di dunia ini, tapi jejak digital. Ya, ini bahasa jejak digitalnya ini sudah ada. Ya, ini sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala rekamannya ini, dan dia akan melihatnya. Nah, ahsahullahu wa nasu. Ahsahullahu wa nasu. Jadi mereka lupa pada saat Allah membangkitkan mereka. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dalam satu hari yang mana miqdaruhu ukurannya 50 alf sanah. Satu hari itu kalau dihitung, ini panjangnya hari, panjangnya satu hari itu 50 alf sanah, itu 50.000 tahun. Itu sehari di akhirat nanti. Nah, ini sehari di akhirat 50 alf sanah, itu hari kiamat, hari di padang mahsyar itu. Itu adalah padang mahsyar itu cuma satu hari, padang mahsyar. Tetapi ukurannya, lamanya 50 alf sanah, 50.000 tahun. Enggak terbayangkan bagaimana panjangnya ini hari itu. Nah, ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hada yaumul qiyamah, ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdara 50 alf sanah." Nah, yang merasakan 50.000 tahun itu adalah orang kafir. Yang merasakan 50.000 tahun ini orang-orang kafir, menunggunya saja 50.000 tahun. Ini hari kiamat. Subhanallah. Yang dimaksudkan hari kiamat adalah ketika nanti manusia di hadapan Allah dibangkitkan. Adapun orang mukmin, maka disebutkan dalam hadis, perasaannya atau rasanya dia menunggu yang tadi sehari selama 50.000 tahun, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW antara duhur dan asar, atau antara asar sampai maghrib. Ini hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan Syekh Albani. Ini yaitu antara duhur dan asar, atau dalam sebagian riwayat asar sampai maghrib. Lau kana ghairullah al-hakim baina khalqihi. Seandainya selain Allah yang menjadi hakim di antara hambanya, di antara makhluknya. Ini di antara makhluknya. Jadi seandainya yang menghisap itu makhluk, bukan Allah, maka dibutuhkan waktu yang panjangnya 50.000 tahun ini. Yang panjangnya 50.000 tahun. Ini yang disebutkan makna hisapnya Allah Azza wa Jalla. Ini makhluk. Dan ketika Allah menghukum mereka ini, seandainya yang menghisap itu adalah selain Allah, maka dibutuhkan waktu 50.000 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat cepat, sari'ul hisab. Ya, ini sangat cepat hisabnya.
Lakinnahu Allahu yalil haq hukma bainahum, tetapi Allah lah yang langsung menangani hukum, penegakan hukum bainahum di antara mereka, biadlihi dengan keadilannya, bimiqdaril qailati fid dunya, seukuran orang yang qailati fid dunya, orang yang qailah fid dunya, orang yang qailulah. Qailah itu artinya orang yang tidur siang cuma sebentar, habis duhur sampai mungkin asar, atau sebelum duhur sampai duhur. Ini qailulah. Subhanallah. Jadi untuk orang mukmin beda dengan orang kafir ukurannya. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin yaudun. Sebagaimana bada'ahu lahum, Allah memulai mereka min syaqawatin, ketika pertama kali mereka syaqawa, wa sa'ada, apakah itu dia celaka ataukah binasa, ataukah sa'ada ataukah dia bahagia. Ini wa yawma idzin yaudun, maka pada hari itulah yaudun, akan kembali, pada hari itu akan kembali. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian kelompok ada di surga dan sebagian ada di neraka. Sa'ir, salah satu nama neraka itu adalah apa? Sa'ir. Subhanallah. Nah ini sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai, maka manusia akan dikembalikan. Kembalikan sebagaimana permulaannya, yaitu dibangkitkan pada saat manusia hari kiamat sebagaimana semula. Mereka lahir dalam keadaan tidak berkhitan, dikembalikan juga sebagaimana dulu, tidak berpakaian, maka ketika keluar dari dunia tanpa pakaian, demikian juga dibangkitkan seperti halnya keluar dari rahim ibunya. Ini subhanallah. Baik. Nah ini insyaallah sampai di sini. Sebenarnya setelahnya panjang, kita akan bahas dalam kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.